Seseorang akan selalu dibutuhkan orang lain jika dia punya dua hal penting ini. Yang pertama adalah dia punya personal branding yang kuat. Personal brand adalah kesan yang ada di benak orang lain sebagai hasil dari tindakan-tindakan yang kita lakukan. Personal brand adalah semacam identitas atau ciri yang dikenali orang lain tentang kita. Personal brand ini ada yang secara tingkah dan pola kita sehari-hari. Misalnya, kalau kita rajin, orang akan mengenal kita orang yang rajin. Kalau kita pemarah, orang akan mengenal kita adalah seorang yang pemarah. Ada juga personal brand tentang minat yang sedang kita kerjakan. Minat seseorang akan dikenali dari aktivitas sehari-hari yang dia jalani. Jika dia seorang pelukis, maka orang lain akan mengetahui karena pernah melihat lukisan atau aktivitas melukis dia. Demikian pula menjadi seorang musisi. Semakin sering terlihat bermain musik, maka personal brand dia akan terbentuk sebagai seorang musisi. Jika personal brandnya kuat, maka tidak perlu memperkenalkan diri kepada orang lain. Orang akan tahu dengan sendirinya siapa diri kita. Saat kita bertemu dengan Abdi Sleng, tidak mungkin kita bertanya-tanya apa profesi dari Abdi Sleng, karena personal brandnya sangat kuat memancar. Kedua, setelah kita punya personal brand yang kuat, seseorang mesti harus selalu hadir. Maksudnya, Anda selalu harus update dan komunikasi dengan siapa aja. Anda harus mengusahakan sebanyak mungkin untuk ketemu orang dan perkenalkan diri kita. Jika kita tidak mampu dan tidak punya banyak waktu untuk ketemu orang lain, perbanyaklah silaturahmi di media sosial. Jangan ragu untuk memamerkan karya-karya kita, pikiran-pikiran kita, atau hal-hal yang kita minati. Sebab di media sosial ada banyak mata yang selalu akan bisa menemukan kita. Setelah mereka menemukan kita, mereka melihat minat kita, dan mungkin mereka membutuhkan kita untuk diajak bekerja sama, maka mereka akan mengajak kita untuk bekerja sama. Namun, jika HP saja jarang dipegang, susah dihubungi, serta jarang sekali terlihat, maka banyak peluang-peluang yang akan hilang. Tidak ada yang mengontak kita, karena kita tidak bisa dikontak. Kita susah dihubungi, bahkan saat dibutuhkan sekalipun. Namun demikian, banyak sekali orang aktif di media sosial, tapi bukan untuk memperbanyak link atau menjalin silaturahmi, sekedar komentar positif di postingan orang lain, atau sekedar memberikan like atau love di postingan orang lain. Tapi banyak sekali orang bermedia sosial justru tidak punya arah yang jelas. Postingan media sosial dia justru bertolak belakang dan tidak memperkuat personal branding yang dia sudah bangun di dunia nyata. Minatnya tidak jelas, hari ini posting penuh kecaman tentang kebijakan pemerintah, besoknya berpindah ke topik yang lain. Dan semuanya ingin dibahas. Mereka menghabiskan waktu untuk menjadi aktivis media sosial. Rajin update dengan beragam trending topik yang selalu berganti-ganti terus tiap hari. Bahkan mereka selalu membagikan postingan-postingan yang entah dari mana aja sumbernya, yang gak jelas. Akhirnya, media sosial yang harusnya kita pakai untuk memperkenalkan karya-karya kita, perkenalkan pikiran-pikiran kita, jadi tidak menggambarkan apa yang sedang kita kerjakan. Padahal dengan media sosial itu kita bisa pamer karya-karya kita. Kalau kita seorang musisi yang lagi membuat konten cover di YouTube, ya kita perkenalkan melalui media-media sosial lain tentang karya-karya kita tersebut. Media sosial itu bisa kita pakai untuk ajang promosi karya-karya kita. Jangan coba masuk ke ranah yang lain. Banyak orang selalu ingin terlibat dari semua topik, tapi lupa mencari apa yang sebenarnya dia sukai. Kita merasa diri kita pakar dari semua masalah. Padahal berdebat dengan orang lain di media sosial, ya kita buka Google. Kata Warren Buffett, itu ada yang namanya lingkaran kompetensi yang harus kita buat. Warren Buffett adalah seorang investor. Dia hanya mau bicara terhadap hal-hal yang dia ketahui saja. Artinya, dia cuma mau berbicara pada lingkaran kompetensi dia. Dan dia tidak mau bicara hal-hal yang dia tidak tahu. Tom Watson, seorang pendiri IBM, pernah menjelaskan bahwa dirinya bukan orang yang jenius. Dia hanya pintar pada titik-titik tertentu. Dan dia konsentrasi pada titik-titik tertentu yang dia kuasai tersebut. Warren Buffett berkata, jika kita fokus pada lingkaran kompetensi, maka personal brand kita akan semakin memancar. Di luar lingkaran kompetensi, abaikan. Tidak perlu habiskan waktu kita untuk membaca semua informasi dan ikut dalam semua perdebatan. Baca dan dalami hal-hal yang kita minati, kita sukai, dan menjadi kompetensi kita. Coba Anda lihat orang-orang yang sukses pada bidangnya. Beethoven biasa aja di bidang-bidang yang lain, tapi di bidang musik dia adalah maestro. Maradona boleh lemah di bidang-bidang yang lain, tapi dalam sepak bola dia adalah dewa. Kenapa? Karena mereka menghabiskan waktu mereka, menghabiskan tenaga mereka untuk hanya latihan hal-hal yang berada dalam kompetensi dia. Mereka tidak pernah keluar dalam lingkaran mereka yang mereka tidak kuasai dan mereka tidak tahu. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Perkuat
personal brandingmu. Kalau kamu ingin menjadi seorang YouTuber terkenal, dalami itu, pelajari terus tentang YouTube, karena semakin kita belajar dan mendalami hal tersebut, akan semakin terpancar personal brand kita. Kalau kamu seorang pelaku bisnis online, gali terus, dalami terus, pelajari terus, dan jadilah pakar di bidang tersebut. Tidak usah keluar dari lingkaran kompetensi kita. Justru hal tersebut akan sangat membuang-buang waktu. Setelah itu, aktiflah di media sosial dengan promo tentang siapa dirimu, karya-karyamu, dan apa yang sedang kamu lakukan dengan keahlianmu tersebut. Kalau memang karya-karyamu bagus, pasti akan ada yang melihat dan mengajakmu kerjasama. Pencitraan sangat berbeda dengan memberi citra. Pencitraan terjadi apabila postingan berbeda dengan diri kita sebenarnya. Tapi memberi citra adalah mengenalkan karya-karya kita, kerja-kerja kita pada dunia luar, sehingga mereka bisa mengenal siapa kita. Kesimpulannya adalah, pelajari hal yang Anda sukai, yang Anda minati, dalami terus, pelajari terus, dan jadilah ahli di bidang tersebut. Dan setelah itu, perkenalkanlah karya-karyamu di media sosial, sehingga orang bisa melihat semua karya-karyamu. Kalau sampai sekarang Anda belum menemukan orang yang bisa diajak bekerja sama, padahal Anda sudah mengenalkan karya-karya Anda di media sosial, terus jangan berhenti, karena kesuksesan tidak datang secara instan, tapi kesuksesan akan datang kepada orang yang fokus dan tidak mau menyerah. Itu dua hal yang membuat Anda menjadi istimewa di depan orang lain, dan Anda akan dibutuhkan. Semoga bermanfaat.